Selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih materi yang Anda bagikan. Menarik banget soalnya tentang gimana ajaran Yesus itu seringkali kayak membalik logika dunia gitu ya. Sumber Anda menyebutnya paradoks. Kontrasnya tajam sama prinsip-prinsip umum yang kita anut sehari-hari. Betul sekali. Materi ini kan memetakan ya, gimana pandangan dunia itu seringnya dorong kita fokus ke diri sendiri, terus kalau disakiti ya balas, menilai orang dari luarnya aja. Nah, sementara ajaran Yesus seperti yang diurai di sumber ini, malah nunjukin jangan yang ya beda banget. Kasih yang radikal, kerendahan hati, sama fokus ke tujuan yang melampaui dunia ini. Oke, fokus kita kali ini kalau lihat dari catatan Anda, ada 3 area perbandingan utama ya jadinya. Gimana kita mengasihi, terus apa sih yang dorong tindakan kita, sama apa tujuan hidup kita sebenarnya. Kita bakal lihat gimana ajaran Yesus itu menantang pandangan umum di 3 hal ini. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu deh. Kasih. Dunia kan sering bilang, jaga diri baik-baik loh. Jangan terlalu baik, nanti malah dimanfaatin orang. Tapi sumber Anda langsung menyoroti ajaran Yesus yang fundamental banget ini. Kasihilah musuhmu. Ini kan bukan cuma soal perasaan hangat-hangat gitu aja ya. Oh, sama sekali bukan. Sumber itu justru menekankan kalau ini tuh tindakan konkret. Sebuah komitmen yang, ya butuh pengorbanan. Malah materi Anda pakai istilah soal salib buat menggambarkannya. Merujuk ke pengorbanan Yesus sendiri sebagai ya teladan puncak kasih yang memberi tanpa pamrih, bahkan ke mereka yang memusuhi dia. Ini kan pembalikan total ya dari insting dasar kita buat melindungi diri. Bener juga, kasih yang radikal itu satu hal. Tapi kenapa gitu kita melakukannya? Ini nyambung ke poin kedua di materi Anda. Motivasi. Secara umum, kita kan seringnya didorong sama ego ya nggak sih? Cari pengakuan, kekuasaan, rasa aman, atau ya sekedar pengen kelihatan hebat lah. Tepat. Sumber Anda nyebut contoh kayak, biar orang tahu siapa saya, atau ngejar pujian dan status. Iya, itu dia. Kontrasnya, ajaran Yesus, menurut sumber ini ya, mendorong motivasi yang pusatnya itu Tuhan. Istilahnya teosentris. Artinya, dorongan utamanya itu ya buat menyenangkan Tuhan, taat sama kehendaknya, bukan nyari validasi dari manusia. Oh gitu? Sumber ini kan mengutip Matius 6 ayat 6 misalnya, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini kayak menyarankan perbuatan baik itu ya dilakuin aja, nggak perlu dipamer-pamerin. Ini menarik sih, soalnya di dunia yang sekarang ini kan terobsesi banget sama citra ya, personal branding gitu. Melakukan sesuatu diam-diam itu rasanya aneh gitu, bertentangan banget. Gimana sumber ini ngejelasin tantangan ini? Ya, sumber ini menekankan pentingnya kemurnian hati. Kayak di Matius 6 ayat 1-4 itu. Sama keharusan menyangkal diri, ini merujuk ke Lukas 9 ayat 23. Intinya sih pergeseran fokus. Dari apa kata orang, jadi apa yang Tuhan lihat. Ini perjuangan internal sih, diakui kok. Tapi dianggap esensial banget. Oke. Lalu yang ketiga, dan ini kayaknya kontras yang paling jelas ya, tujuan hidup. Materi Anda ngegambarin gimana dunia umumnya ngarahin kita ke pencapaian yang bisa diukur gitu. Sukses finansial, hidup nyaman, terkenal, punya posisi terhormat, sederhananya kayak kata sumber Anda, yang penting hidup enak dan sukses aja di mata dunia. Betul. Tapi tujuan hidup menurut ajaran Yesus seperti yang dijabarin di materi Anda itu, wah beda banget. Tujuannya itu transformasi karakter. Jadi serupa sama Kristus. Terus memuliakan Tuhan dalam segala hal. Dan yaitu, tetap setia sampai akhir. Ukuran suksesnya bukan materi atau status. Bukan itu ya? Bukan. Tapi lebih ke ketaatan, kasih, sama kesetiaan pada panggilan Tuhan. Sumber Anda kan mengutip pertanyaan Yesus yang, kuat banget ya dari Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Ini benar-benar mengubah perspektif soal apa itu untung ya? Persis. Fokusnya itu jadi geser ke kekekalan. Ada lagi paradoks lain yang dikutip dari Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini kayak nunjukin kalau hidup sejati itu justru ditemuin bukan pas kita ngumpulin buat diri sendiri. Tapi pas memberi ya? Iya, pas memberi diri buat Tuhan dan sesama. Tujuannya bukan buat dilayani, tapi melayani. Kayak contoh Yesus sendiri di Markus 10 ayat 45 itu. Dan bawa dampak rohani buat orang lain. Jadi kalau kita rangkum nih ya, sumber yang Anda bagikan ini secara konsisten nunjukin pola pembalikan nilai.
Untuk benar-benar hidup, kita malah diajak mati bagi ego kita. Buat menang, malah bersedia kalah. Buat menerima, harus memberi. Buat jadi besar, justru harus melayani. Luar biasa sih kontrasnya. Nah, itulah inti dari apa yang disebut dalam materi Anda itu sebagai paradoks Injil. Pesan utamanya itu bukan janji hidup yang gampang, ya, menurut standar dunia, tapi hidup yang punya makna dengan tujuan yang abadi. Mengutip 1 Korintus 1 ayat 27 dari sumber Anda, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Kontras yang tajam banget ya antara fokus ke apa yang kelihatan di sini dan sekarang sama fokus ke apa yang kekal dan ya nggak kelihatan. Iya, dan mungkin ini bisa bawa kita ke satu pemikiran akhir nih untuk Anda renungkan juga. Melihat perbedaan mendasar dalam motivasi antara ngejar pengakuan duniawi sama nyari perkenanan ilahi. Terus perbedaan tujuan hidup antara ngumpulin harta di bumi sama kehilangan nyawa buat tujuan yang lebih besar. Gimana kontras tajam yang diurai sumber Anda ini mempengaruhi cara Anda pribadi menilai arti sebuah pencapaian dalam hidup Anda sendiri?